saling mengingatkan. Pak, Iya, nggak iya. usah kalau saya melanggar ditilang aja. Saya siap di sidang. Nah, atau polisinya mau dibayar nggak boleh. Masa 100? Mau bayar berapapun nggak boleh, harus ditilang. Ada kalanya kita butuh orang untuk bercerita dan mendengarkan cerita kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Ubah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Ngopi Bareng Ustadz Yuk. Ya. Sebelum kita mulai cakap-cakap seperti biasa, ada aturan main yang kita buat seperti biasa juga. Jangan lupa like, ya, dan juga itu tadi lah, subscribe dengan lengkap tombol-tombolnya. Nah, sahabat Ubah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa saya juga bukan sendirian. Hari ini kita juga bersama seorang yang sangat fenomenal di Sulawesi Selatan ya. Ya, Sulawesi Selatan. Yang beliau adalah seorang dai, finalis dai MNC-TV, finalis dai Aksi Indosiar, yang aku juga sempat nyoba Ustaz. Sempat nyoba di tahun 2014, gak pernah ngikut di Antv, cuman gak pernah juga jebol. Alhamdulillah menangnya cuman tingkat desa Ustaz. Bukan desa. Kemudian beliau seorang, dulunya kita tengok di tayangan MNC-TV Brigpol Ustaz. Brigpol itu apa? Brigadir polisi. Oh, brigadir polisi. Ya. Brigadir. Sekarang alhamdulillah Allah kasih nikmat naik pangkat. Alhamdulillah. Jadi Bribka tuh brigadir kepala. oh, berarti jadi kepala lah saat ini. Insyaallah. Allahu Akbar. Nama beliau Bribka. Ya. Bribka Al-Ustadz juga Muhammad Nur Hilal. Kalau dengar nama Muhammad udah penuh dengan cahaya, Nur tambah lagi cahaya, Hilal pun bercahaya. Besok sudah puasa nih. Hah? Sudah puasa. Tadinya gitu, Ustaz. Sudah kelihatan hilalnya. Oh, Allah Akbar. Sudah puasa ya? Iya. Allah Akbar. Jadi rindu dengan apa, Ustaz? Masya. Suasana Ramadan. Beliau juga sahabat Ubah yang muliakan Allah, Kamtibmas Polda Sulawesi Selatan. Dan ketika kita lihat catatan sejarah beliau di usia kelahiran tahun 87, betul? 87. Tahun Tapi 87. kelihatan 97 ya. Macam 97. Iya. Beliau mendapat penghargaan seorang polisi teladan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan ya, Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga diberikan oleh Polda. Nggak usah capek-capek bisa cakap dengarkan aku ya kan. Langsung saja kita sapa pemateri kita, kawan-kawan bercakap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Sehat. Suatu kebanggaan Ubah official dikunjungi dan bisa kamera ini meliput seorang dai polisi yang sangat luar biasa. Hari ini banyak orang menganggap polisi itu dengan tanda kutip Ustaz. Siap. Dengan tanda kutip. Jadi ketika di KPK, kawan-kawan KPK, komunitas pendakwah keren, ada seorang dai juga seorang polisi. Teringinlah hati kami sekaligus hati netizen ini Ustaz mendengar. Kira-kira Ustaz jadi polisi baru pendakwah, ya, atau memang dari dai baru terjun ke polisi? Siap. Fadhal Ustaz. Siap. Jadi awalnya dulu teman-teman luar itu kiranya saya mau meriksa ini KPK. Karena saya disebut ngapain di KPK? Iya.
KPK kan identik dengan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi, Korupsi. iya. Dan saya bergabung dengan KPK. Wah, Pak Hilal korupsi juga bilang enggak. KPK itu komunitas pendakwah keren. Allah. Siap. Jadi awalnya saya masuk polisi dulu tahun 2007. Oh, berarti di polisi dulu terjun ya? Polisi dulu. Jadi dulunya nggak mau jadi polisi. Habis ditilang sama polisi, benci sama polisi. Allah. Iya. Tapi masya Allah takdirkan saya jadi polisi. Dari situ saya belajar. Jadi saya bukan dari pesantren, Ustaz. Nah, cuma belajar dari ustadz ke ustadz. Berarti Door to door. basic agama dari sekolah Enggak. Cuma bapak yang dari pesantren. Jadi di rumah alhamdulillah lah dari di kampus pesantren lah. Nah, pas jadi polisi Tahun 2007. 2007 ikut-ikut kajian, kemudian door to door ke rumahnya ustadz kan. Oh, belajar lagi Saya dia. belajar. Akbar. Alhamdulillah pas di polisi juga tugas di Binmas, pembinaan masyarakat. Nah, salah satu tugasnya itu banyak keluar penyuluhan-penyuluhan di sekolah, di masyarakat. Nah, ternyata potensinya itu luar biasa. Artinya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pendekatan kepada masyarakat dengan metode ceramah melalui agama, karena kita kan mayoritas Islam di Indonesia, Iya. khususnya di Sulawesi Selatan. Betul. Nah, ternyata lebih efektif ya mendekati masyarakat, memberikan pencerahan sekaligus pencerahan agama. Karena intinya kalau masyarakat sudah taat agama, insya Allah akan taat hukum. Allah Akbar. Ya. Teringat saya Ustaz, kalau sudah masyarakat taat agama, Iya. insya Allah taat hukum. Taat hukum. Pengalamanku kayak gitu Ustaz. Siap. Ya. Nah, ada dua pengalaman yang berhubungan dengan polisi. Ya, ya. Seperti yang Ustadz bilang, gara-gara ditilang benci sama polisi. Iya. Saya pernah di Medan mau khutbah Jumat nih. Iya. Mau khutbah Jumat naik kendaraan Vespa. Yang namanya hati diri ini agak sombong nih, egois nih. Iya, iya. Aku kan ustadz, gak Iya. mungkin kena tilang. Siap. Rupanya hukum gak nengok-nengok orang. Siap. Ya kan? Mau dia ustadz, mau dia penjahat, Iya. yang penting hukum jalan. Betul. Naik kereta pakai jubah, pakai sorban, pakai peci. Rupanya razia gabungan. Iya. Stop. STNK mana? Tinggal Pak, aku bilang. Iya. SIM? Aku jawab, lebih mahal buat SIM ketimbang beli Vespa gue, aku bilang. Iya. Jadi cuman aku mau khutbah Jumat Pak. Oh kau Ustadz, katanya langsung. Iya. Kata orang kayak gitu. Cemana lah kau ingin mendakwahkan orang lain, sedangkan kau sendiri nggak kau dakwahkan mematuhi aturan hukum. Jadi teringat itu. Yang kedua, pernah ngisi khutbah Jumat di Masjid Al Hidayah Polda Sumut. Nggak pakai helm. Iya. Masuk kan harus pakai helm. Iya. Alhamdulillah Ustaz. 7 keliling suruh kelilingi lapangan. ini luar biasanya. Ini kan menunjukkan bahwa Ustadz sekalipun Iya. kalau buat salah, Iya. hukum berjalan. Betul. Nah, cuman tadi ada cuman Iya. ini. Cuman hari ini kan banyak orang yang resah dengan apa yang terjadi di negara kita, termasuk dalam hal penindakan hukum. Iya. Yang ada yang mengatakan hukum di negara kita seperti semata pisau, tajam di bawah Iya. namun tumpul di atas. Kira-kira apa plus minus jadi pendakwah sambil berseragam nih Ustaz? Siap. Jadi kita kembali dulu yang pertama. Jadi pada dasarnya kalau kita menyadari bahwa aturan itu adalah untuk kebaikan kita, insya Allah nggak usah takut sama polisi, nggak usah takut Iya. sama yang lain kan. Iya. Misalnya helm tadi. Iya. Helm kan untuk keselamatan. Nah, kalau kita sadar pakai helm ini buat keselamatan kepala saya, kan nggak ada memori yang dijual. Kalau jatuh pecah kepala nggak bisa beli memori kan. Betul. Iya. Jadi kalau kita sadar itu ya, ada atau tidaknya polisi kan pasti pakai helm. Tetap pakai helm. Jadi terkait juga itu setelah saya dalami agama, kemudian tugas di kepolisian juga ternyata sinkron. Polisi kan tugasnya pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Iya, betul. penegak hukum. Artinya memberikan pencegahan kan, mencegah agar masyarakat tidak berbuat kejahatan dan memberikan hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Artinya sinkron dengan tugas kita sebenarnya sebagai pendakwah kan, Iya. ta'muruna bil ma'ruf Iya, wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sangat sinkron atau balance sekali. Kemudian terkait masalah keadaan hukum kita saat ini, Iya.
Ya, kita tidak bisa pungkiri dan saya pun menyadari bahwa Nah, tidak ada instansi atau institusi yang sempurna. Saya akui juga ada teman-teman polisi yang belum sempurna dalam menjalankan tugas. Contohnya mungkin masalah tilang. nah, Kalau istilahnya kan ada 86 kan, iya betul. ya damai aja kan. Nah, itu lagi Ustaz. Iya. Tapi kan kadang masyarakat juga nggak mau repot, nggak ada SIM, Iya, contoh lah kan. ada pelanggaran kan, Aku nak tilang nih. tilang. Kira-kira Mau pergi cepat. mau pergi cepat kan? Tak ada orang mau yang meninggal atau mau ceramah. Nah, Kata orang jalan simpelnya bercepat damai aja. iya. Harusnya kan tanda tangan dulu surat Iya. tilang, Sampai terus nanti ke pengadilan. Iya, sidang selesai. Sidang selesai. Bayar ke bank kan. Bayar. Tapi Tapi sekarang kan masyarakat juga nggak mau repot. Iya. kasihlah nih 20.000 Kasih. ribu. Dan nampak orang katanya. Iya. Yang kena tilang ngasih duit, polisi ngambil duit. Ngambil duit. Ini sesuai nggak kata Nabi Ar-Rasi wal Murtasi finnar? Iya. Sama sebenarnya. Gitu ya? Iya. Allahu Akbar. Tapi kan nggak ada kan masyarakat yang Pak, saya nggak punya SIM, ditilang dong. Oh iya ya. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Wah, aku pun disuruh gitu nggak mau. Ya, jadi intinya nggak ada yang sempurna. Saling mengingatkan. Pak, Iya, nggak iya. usah kalau saya melanggar, ditilang aja. Saya siap di sidang. Nah, atau polisinya mau dibayar, nggak boleh. Harusnya 100. Mau bayar berapapun nggak boleh, harus ditilang. Di antara 100 orang mungkin ada 2 atau 3 orang yang paling kayak gitu ya. Ya banyak sebenarnya, cuma Iya. nggak kelihatan. Oh ya nggak nampak, yang nampaknya cuman antara bagi-bagi duit tadi ya. Iya. Oke, mantap, masya Allah. Sahabat Ubay yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang menarik di sini bahwa bagaimana untuk menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dimulai dari masyarakat dan seluruh elemen gitu Ustaz ya. Iya. Polisinya polisi yang jujur, masyarakat yang jujur, sehingga pemimpin akan lahir jadi pemimpin yang jujur. Iya. Memang kalau kita kan hari ini menganggap polisi itu apalagi kalau udah pagi gini Ustaz. Kalau udah pagi di Kota Medan kan lumayan macet nih. Iya. Dengan kerjanya segala macam. Asalkan ada seragam coklat gitu bilang, seragam coklat, alah kata orang tuh. Iya. Hanya nyari wujud serapan itu katanya. Iya. Padahal tak semua polisi dengan niatnya keluar dari rumah untuk yang itu. Iya. Dan memang tugasnya Ustaz, Untuk untuk menindak para pelanggar. untuk menindak itu kan. Iya. Tapi tidak harus dengan yang namanya berakhir dengan damai 20.000, 30.000. Iya. Jadi tergantung lagi. Jadi kan sebenarnya kan tugas polisi memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya. Dimana kita kan punya aturan hak asasi masyarakat manusia itu pasti kan dibatasi. Ya, Sedangkan fitrahnya kita ini kan nggak mau diatur kan. betul. Nah, padahal ada aturan. Nah, polisilah hadir sebagai penegak aturan. Nah, jadi kalau masyarakatnya taat kan lancar juga. Kalau nggak ada pelanggaran kan apa yang mau Iya. Betul, dihukum betul. kan? Nah, Cuman kan kata ada aktor India nih, San. iya, Kata aktor India, ini banditnya pula itu. Ambles Puri gitu. iya, Hukum itu dibuat hanya untuk dilanggar kan. iya. Udah, tapi nggak usah dibahas lah itu ya Iya. kan. Jadi intinya kembali ke pribadi Pribadi masing-masing. masing-masing. Jadi Kalau kita masyarakat iya, sebagai masyarakat, iya, polisinya sebagai polisi, Iya. semua masing-masing lah. ya, membangun atau membuat Indonesia ini maju dan berkembang tidak bisa langsung. Kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga. Nah, kalau itu sudah semua bagus, insya Allah negara akan maju, insya Allah. Kira-kira ada nggak plus minus dakwah Ustaz dengan seragam polisi ini? Ya ada. Plusnya kan kayak Ustaz tadi, ya alhamdulillah Iya. ada polisi yang Iya, bisa betul, berdakwah. Padahal secara ini tugasnya memang seperti itu kan. Tugasnya memang bagian dari tugas sebenarnya. Betul. Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Tapi di sisi lain kadang waktu Ustaz. Kadang ada undangan ceramah tapi pas ada tugas juga Iya, iya. ya karena harus kan diutamakan dulu tugas di kantor. Tapi kalau misalnya ada panggilan ceramah tinggal dikomunikasikan sama komandan. Iya, Ya, tapi yang paling utama adalah tugas untuk negara dulu. Iya, iya. Kalau sempat ketika bertugas datang panggilan ceramah,
Berarti yang lebih utamakan itu adalah tugas negaranya. tugas dulu. Nah, tugas negaranya. Untung kita jauh Ustaz ya. Iya. Kalau dekat kan, kalau aku ke sana, kalau Ustaz lagi bertugas kan bisa kamu kasih sama aku. Siap. Jelas gitu. Ini Ustaz terakhir nih. Nah, apa motivasi Ustaz masuk di dunia dakwah ini? Bukankah di seragam polisinya juga bisa amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya? Dan bisa menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang ada, ataupun ketika ada maksiat kemungkaran bisa juga dicegah dengan seragam polisinya. Karena kan kalau kita tengok kata Nabi, man ra'a mungkaran gitu. Untuk mencegah kemungkaran itu pertama kan biadi dengan tangan. Berarti kan kekuasaan. Bribka itu kan sudah punya kuasa. Nah, kira selain itu apa motivasi seorang Ustadz Muhammad Nur Hilal masuk ke dunia dakwah? Ya, jadi dakwah ini adalah tugas kita semua. Jalan atau cara Nabi maupun sahabat itu dengan berdakwah. Agama sampai ke Indonesia juga karena dakwah. Jadi kita harus berdakwah dan kita ingin menjadi manusia yang terbaik kan. Ya, kuntum khaira ummah. Ya. Supaya mengajak secara langsung. Dan prinsip bahwa apapun profesinya kita harus punya manfaat ya, bagi sesama. Jadi polisi juga kan mati kan? Betul. Iya, dokter mati, semuanya mati. Ustadz mati. Ya, Ustadz juga ya. Jadi bagaimana kita punya manfaat. Jadi saya mau punya sisi yang berbeda dibanding yang lain. Motivasi saya itu selalu di mana-mana saya harus tampil beda. Ya, bukan yang menjadi biasa tapi yang luar biasa. Allah. Gitu. Jadi polisi plus pendakwah juga. Karena ini karena jarang pakai metode. Ya jarang ya kan. Ibaratnya kalau kita kutip dari prinsip yang Ustadz bilang mau tampil beda, karena banyak polisi yang tidak jadi Ustadz dan bahkan ada juga polisi yang anti dengan Ustadz. Ada juga polisi yang nggak mau jadi Ustadz, tapi banyak juga polisi yang ngaji suka dekat sama Ustadz. Nah, tapi Ustadz udah ada plusnya ketika dengan seragam negaranya ada juga seragam agamanya lengkap. Terakhir nih Ustaz, aku kasih terakhir ini man nggak jadi kan. Nah, kasih kami dulu Ustaz motivasi, nasihat lah bahasanya untuk kami yang ada di Sumatera atau khusus netizen, subscriber Ubah Official. Pertama nasihat agama, yang kedua nasihat negara. Gitu Ustaz. Betul Ustaz. Siap. Ya untuk nasihat negara dulu negara. Ya. Itu seperti prinsip ya, mendahulukan negaranya. Siap. Jadi bagi sahabat-sahabat semua, sahabat Ubah Official, jadilah masyarakat yang taat hukum, karena ketaatan terhadap hukum itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ketika kita mematuhi aturan-aturan hukum, ketertiban di dalam masyarakat, insya Allah hidup kita juga akan tenang. Ya, kalau jarang atau tidak ada kriminal kan enak juga ibadah. Ya, betul. Karena saya pernah dengar, Pak, kenapa nggak ke masjid? Ngapain ke masjid Pak? Tiap hari sendal hilang. Tapi kalau kita taat hukum kan aman. Betul, ibadah pun lancar kayak gitu. Kemudian, mau pakai selekuar harga seberapa pun nggak ada masalah. Nggak masalah. Dan aturan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Sama kan di dalam agama kenapa dilarang khamar, dilarang ini karena untuk kebaikan manusia sendiri. Sama pun dengan pemerintah kita dengan berbagai aturan itu untuk kebaikan kita. Kenapa ada lampu merah? Kalau dilanggar tabrakan nanti orang-orang kan kalau nggak ada aturan. Nah seperti itu. Kemudian untuk para sahabat-sahabat Muslim, ya marilah kita senantiasa untuk menebar kebaikan. Jadi istilahnya surga itu luas, mari kita ajak rame-rame lah ya. Rame-rame lah. Jangan sendiri-sendiri. Jangan di apa ya? Di kapling-kapling ya. Iya. Karena banyak orang juga gitu. Surga untuk kami, kamu enggak. Kalian numpang aja. Iya, ajaklah teman-teman kita yang tidak sholat jadi ingin sholat, yang enggak pernah sedekah biar bersedekah. Ya, agar kita merah-merah di surganya kan. Amin. Oke. Itu tadi siapa lah cocoknya, karena bawaan belum apa ini, selah cocoknya sekelumit kisah cerita-cerita, cakap-cakap sama
inspekturnya Indonesia, Inspektur Muhammad Nur Hilal. Amin, amin. Kita cakap-cakap, alhamdulillah beliau bersedia. Beliau juga mau OTW nih sana. Siap, siap. Mau Balik ke Makassar. Balik ke Makassar. Ya. Mudah-mudahan punya kesempatan lagi jalan-jalan ke Medan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Cuman sebelum kami begini pemirsa, kita ubah official mau ngasih kenang-kenangan untuk Ustaz Hilal dulu. Oh, Masya Allah. Nah, kenang-kenangannya. Nah, ini kenang-kenangan dari apa ini Ustaz? Resam khas Melayu. Oh, Melayu. Masya Allah. Ini izin aku. Oh, siap. Nah, duduk aja ya. Iya. Biar nanti penamparan tuh. Iya. Ah, ini Melayu punya, Melayu. Cuman Ini khas sini ya? khas Melayu. Melayu lah pokoknya. Iya. Tahu bahasa Melayu. Izin Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibawa dakwah dia apa nih Ustaz? Siap. Makassar. Berarti dekat sama apa Ustaz? Ustaz Dasar Latif. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Gagah kami kan? Oke pemirsa, nggak usah banyak-banyak cakap karena banyak cakap pun banyak tak eloknya. Kami mengundurkan diri. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan ini juga bisa ada faedah manfaatnya untuk kita yang selaku muslim. Bagaimana meningkatkan keimanan sehingga dengan iman itu bisa menebarkan kebaikan dan kebaikan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sesuai dengan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'ahum linnas, atau khairun nas man tala umruhu wa khairu amaluh. Sebaik-baik manusia panjang umurnya, banyak pula amalnya yang sangat luar biasa. Amalnya itu adalah amal-amal kebaikan. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian mari sama kita taati hukum yang ada di negara Indonesia, terlepas dari apa yang mereka lakukan, terlepas apa yang mereka tindak lanjuti. Karena kata Nabi SAW, badiru bil mauti sittah, segera kamu menghadap kehancuran apabila terjadi 6 perkara. Satu diantaranya wabai al hukmi, hukum diperjualbelikan. Yang penting walaupun mereka jual belikan hukum, kita pun harus taat hukum, dan insya Allah ketika taat hukum itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu Zah. Betul. Dan terakhir, jadilah pelopor kebaikan. Jadilah pelopor kebaikan. Ini semboyan polisi. Ya. Nah, kalau bisa, kalau sudah menjadi pelopor kebaikan, jadilah pelapor kejahatan. Iya. Cocok? Betul, cocok. Nah, ini bisa sampai sama Polda ini. Siap, siap. Cocok, Tambahan cocok. semboyannya. Cocok, iya. Pelopor kebaikan dan pelapor kejahatan. Betul. Kayak mengundurkan diri. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasra minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman apa ini? Ini. Sini. Oke.